Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam semoga tercurah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu Saudara, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusannya. Di kesempatan ini kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah ibn As-Samit, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang 6 perkara. Siapa yang bisa menjaga 6 perkara ini, maka dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau bersabda, memulai nasihatnya kepada kita, itmanuli sittan min anfusikum atmanulakumul jannah. Siapa saja yang bisa menjamin kepadaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian masuk surga. Tentu yang dimaksud di sini, yang dijamin masuk surga punya 6 perkara ini, wajib sebelumnya terlebih dahulu adalah iman Islam. Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang iman Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah berfirman, barang siapa mencari agama selain Islam, maka amalnya tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka yang dijamin 6 perkara ini adalah terlebih dahulu iman Islam, bertauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah yang lainnya. Jadi meskipun dia melakukan 6 perkara yang kita bahas ini, kalau dia syirik, maka jaminan ini tidak berlaku. Meskipun dia melakukan 6 ini, kalau mensekutukan Allah, maka tidak masuk di dalam jaminan, karena wajib iman, tauhid, Islam, dan wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang pertama adalah beliau bersabda, usduqu idza haddastum. Jujurlah jika berbicara. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa berkata jujur. Karena kalau orang sudah tidak jujur, melakukan satu kedustaan, maka biasanya akan diiringi dengan kedustaan-kedustaan berikutnya dan akan menjadi karakter di dalam dirinya. Karena itu biasakan diri kita menjadi pribadi yang jujur, insya Allah dimudahkan masuk surga. Inna syidqa yahdi ilal bir. Karena jujur mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Adapun pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah jika kalian berjanji. Ini cenderung kita sebagai kaum laki-laki itu mudah berjanji. Maka hendaknya kita bisa memiliki rem di dalam diri kita, memiliki kendali di dalam diri kita untuk tidak mudah berjanji, karena berjanji itu memang mudah, tapi menepati itu tidak mudah. Maka kalau kita belum bisa menepati, maka jangan mudah berjanji, karena Rasul mengajarkan kepada kita wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah jika kalian berjanji, dan janji adalah hutang. Jika tidak ditunaikan, maka kelak akan ditagih sampai hari kiamat kelak. Adapun yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita wa adda idza tumintum, agar kita menunaikan amanah. Amanah ini terutama sekali amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Karena orang disebut amanah, pertama-tama dia harus amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat 5 waktu. Sebagaimana Imam Ibnul Jauzi pernah menyebutkan bahwa amanah ini yang pertama-tama adalah seseorang tersebut menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup orang amanah ini bisa dipercaya oleh orang lain tetapi mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika Allah yang menciptakan dia dikhianati? Apakah mungkin dia bisa dipercaya oleh sesama manusia? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengawasinya, yang memberikan rizki kepadanya, itu saja dikhianati. Maka hendaknya kita menjadi pribadi yang amanah. Pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, menunaikan hak kepada yang berhak untuk
menerimanya. Dan jika menjadi seorang penguasa, menjadi orang yang memutuskan suatu keputusan, hendaknya diputuskan dengan keputusan yang adil. Inilah di antara bentuk amanah. Adapun yang berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahfadhu furujakum, untuk bisa menjaga kemaluan. Artinya Rasul mengajarkan kepada kita bagi yang sudah berkeluarga untuk setia kepada pasangan yang sah. Adapun bagi yang belum berkeluarga, hendaknya jauhi perzinaan, karena ini merupakan dosa yang besar dan seburuk-buruknya jalan. Baik kita sebagai orang yang sudah menikah ataupun belum, prinsipnya kita diperintahkan untuk bisa menjaga kehormatan. Adapun yang kelima, Rasul SAW bersabda, wa ghuddu absarakum, agar kita bisa menahan atau menundukkan pandangan. Karena berawal dari pandangan inilah seseorang kemudian melakukan dosa-dosa yang lainnya. Karena pintu pertama bagi setan masuk ke dalam diri kita, itu adalah melalui mata. Maka berhati-hatilah, dari pintu mata inilah setan akan menggoda manusia. Dan hendaknya dengan menundukkan pandangan, insya Allah bagi yang sudah berkeluarga, istrinya akan tetap cantik karena tidak membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Tetapi kalau tidak bisa menundukkan pandangan, kemudian membanding-bandingkan, maka akan lunturlah kecantikan istrinya. Maka disinilah hikmah di dalam Islam menganjurkan bagi kita untuk menundukkan pandangan, untuk menjauhi perzinaan, dan insya Allah romantisme rumah tangga akan tetap terjalin karena hanya memandangi istrinya, dan dialah yang tampak paling cantik karena tidak dibandingkan dengan yang lain. Adapun yang terakhir, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, wa kuffu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya hendaknya kita tidak boleh melakukan kezaliman dengan tangan kita. Baik kezaliman dengan tangan kita itu berupa mencubit, memukul, menendang, dan seterusnya, meskipun dengan kaki, meskipun kata-kata di sini adalah dengan kedua tangan, tetapi prinsipnya kita dilarang melakukan perbuatan zalim. Inilah 6 hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang bisa melakukannya, beliau menjamin masuk surga. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan 6 hal ini dan dijamin masuk surga. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah menepati janji, yang ketiga adalah menunaikan amanah, yang keempat adalah menjaga kehormatan atau menjaga kemaluan, yang kelima yaitu menundukkan pandangan, ghaddul basar, yang keenam terakhir adalah jaga diri kita agar jangan sampai orang lain terzalimi oleh tangan, lisan, dan kaki kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.